Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Suci, yang mana berkat rahmatnya, berkat berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, Islam, sehingga kita masih tetap diberikan kesempatan untuk tetap menghirup udara segar pada hari ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam, penutup para nabi, pemimpin para utusan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Kamila Tunisa dari Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda, jurusan Teknologi Pangan Gizi, dan saya mengajak untuk teman-teman semua dan adik-adik semua untuk ikut mentoring di LDK Mukhlis. Kita akan mengenal Islam jauh lebih indah gitu melalui mentoring. Nah, pada kesempatan pada hari ini, izinkan saya membahas suatu tema yang mungkin teman-teman sering mendengarnya. Namun, izinkan saya untuk membahas ulang, untuk mengulas kembali tema tersebut, yaitu tentang Syumuliyatul Islam. Seperti kita ketahui, tidak ada satu ajaran pun di dunia ini yang memang mengatur berbagai urusan manusia, dari hal terkecil, dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi, dari mulai berinteraksi sama orang lain atau berinteraksi dengan hewan, tumbuhan gitu, melainkan ajaran Islam. Islam sendiri seperti sudah kita ketahui sebagai agama yang syamil dan mutakamil, artinya sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, di mana Syumuliyatul Islam ini adalah artinya sebagai kesempurnaan Islam, di mana ajaran agama Islam mengatur urusan manusia dari yang terkecil, mulai dari urusan pribadi, urusan keluarga, masyarakat, hingga tatanan negara atau kebangsaan gitu ya. Nah, keuniversalitasannya Islam ini sendiri atau kesyumuliyatul Islaman itu sendiri setidaknya menyeluruh dalam 3 aspek kehidupan kita yang pokok, yaitu yang pertama aspek zaman atau aspek masa atau aspek waktu. Biasa kita sebut dengan syumuliyatuz zaman gitu. Syumuliyatuz zaman ini artinya agama Islam menyeluruh dari zaman ke zaman atau dari waktu ke waktu gitu. Para nabi sebelum Rasulullah diutus memang diberi misi oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam terhadap kaumnya sendiri, sedangkan Rasulullah diberikan misi untuk menyebarkan kepada seluruh umat gitu ya, ke seluruh umat, bukan hanya saat Rasulullah hidup, tapi setelah beliau wafat gitu, karena memang Rasulullah sebagai risalah penutup. Nah, kesatuan misi yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan selanjutnya hingga sampai Nabi Muhammad sebagai risalah penutup, mempunyai kesatuan kesatuan risalah gitu ya, kesatuan risalah yang mereka bawa dan yang Rasul bawa gitu, yang melalui Allah gitu, melalui risalah yang mereka bawa dari Allah, memang satu risalahnya, yaitu risalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25, di mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Al-Ayah. Nah, disebutkan bahwasannya di sana memang kesatuan risalah yang Rasul bawa itu hanya satu, yaitu bahwa penyembahan itu hanya kepada Allah saja gitu. Misi semua Rasul itu sama, yaitu akidah yang tadi itu. Makanya tidak ada Rasul yang kemudian membuat agama baru atau membuat sembahan baru atau keyakinan baru gitu kan, tetapi semuanya sama, membuat risalah Islam itu satu, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terus yang kedua yaitu aspek sistem atau manhaj, atau biasa kita sebut dengan syumuliyatul manhaj, bahwasannya manhaj Islam itu meliputi seluruh sendi kehidupan kita, tidak ada yang terlupakan satu kali pun.
Nah, manhaj Islam atau sistem Islam ini bagaikan suatu bangunan kokoh gitu ya, di mana bangunan terdiri dari fondasi, dinding, atap, tiang gitu. Nah, seperti bangunan, Islam juga dibangun oleh fondasi. Yang pertama, fondasi asas Islam atau fondasi Islam itu merupakan akidah. Karena akidah ini atau fondasi ini adalah penentu kokohnya suatu bangunan gitu. Bangunan Islam dibentuk dari akidah. Jika akidah dia kuat, maka bangunan Islam sendiri akan kuat gitu. Lalu yang kedua ada tiang. Tiang Islam itu dibangun atas rukun Islam, meliputi sholat, puasa, zakat, naik haji. Dan ada dinding. Dinding itu meliputi akidah, ibadah, lalu sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya gitu ya, yang mencakup kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang terakhir ada atap, dimana kita ketahui kalau atap itu fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni di dalamnya gitu, kalau dalam sebuah bangunan. Begitu pula atap dalam bangunan Islam. Bangunan tanpa atap terancam akan hancur dan tidak banyak fungsinya sebagai pelindung gitu. Nah, dalam Islam ini atapnya merupakan jihad dan dakwah. Namun sayang sekali ya, pada zaman sekarang ini masih banyak orang yang mengira bahwasannya jihad dan dakwah ini hanyalah tugas para ulama. Padahal kita tahu kalau misalkan tugas dakwah ini bukan hanya tugas para ulama, tetapi kita juga sebagai seorang muslim gitu. Lalu yang ketiga ada aspek tempat atau syumuliyatul makan. Nah, syumuliyatul makan ini maksudnya adalah Islam merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batas-batas geografis tertentu. Islam adalah agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia yang meliputi berbagai suku, berbagai lintas negara, lintas bangsa gitu. Hal ini karena adanya kesatuan pencipta, yakni Allah gitu. Jadi dimanapun berada, yang meskipun di luar negeri, di Indonesia, tetap Islam itu satu, karena satu risalahnya, satu keyakinannya bahwa yang penciptanya satu, pencipta kita satu, yang wajib disembah oleh kita satu gitu. Makanya kita tahu kalau misalkan agama Islam itu berlaku untuk di segala tempat. Bukan berarti kita tinggal di Amerika, bukan berarti kita nggak boleh berislam, boleh gitu. Justru itulah mulianya Islam, tidak terbatas oleh tempat maupun waktu gitu. Nah, karena Islam menyeluruh dari segala aspek, maka Islamlah yang pantas menjadi pedoman hidup kita atau way of life gitu loh. Pedoman hidup, way of life, jalan kehidupan kita, manusia seluruhnya gitu. Buktinya berubahnya manusia pada zaman Quraisy gitu ya, yang sebelumnya memang menyembah berhala, namun saat datangnya Rasul membawa ajaran Islam yang dititipkan oleh Allah, yang semulanya zalim akan tetapi berubah menjadi penyebar rahmat bagi seluruh alam gitu. Nah, kemenyeluruhan Islam juga tersentuh kepada berbagai sistem, di antaranya ada sistem keyakinan, sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sosial, budaya, hukum, militer, dan perilaku, dan sistem lain sebagainya gitu. Nah, melalui pemahaman yang benar dan menyeluruh terhadap tentang ajaran Islam yang menyeluruh ini, yang syamil mutakamil ini, diharapkan kita semoga persepsi bahwa Islam itu hanyalah sebagai agama yang vertikal, atau misalkan agama yang hanya terbatas pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, itu bisa kita kikis gitu. Karena memang Islam itu mengatur dalam segala hal, bukan hanya dalam hal agama ibadah saja gitu. Nah, dan insya Allah inilah menjadi bahan kesyukuran kita, bahwasannya kita telah beruntung bahwa kita sudah berislam gitu sejak dini. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya tersebut dengan belajar Islam lebih jauh, dengan belajar Islam lebih benar gitu, lebih menyeluruh. Dan semoga seluruh umat muslim dimanapun berada akan melahirkan melahirkan tadi rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi seluruh alam gitu. Itu mungkin tentang kita ulas sedikit tentang syumuliyatul Islam. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Jika ada yang salahnya mohon dimaafkan dan jangan diambil yang jeleknya. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di lain kesempatan.